kabar semuanya? Pasti luar biasa ya Bang. Luar biasa. Suaranya kok kurang dengar Bang? Aku ngomong apa sih tadi Bang? Oh, kurang kedengeran ya. Kayaknya mungkin karena kita pakai masker, Kak. Mungkin kita buka aja ya. Oke, kita buka ya, Kak ya, maskernya ya. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Hmm. Tapi tetap jaga jarak, Kak. Betul. Oke, tetap jaga jarak. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita dan hari ini kita akan mulai beribadah dengan menyapa dulu, Kak. Oke. Kita sapa dulu adik-adik kita yang ada di kelas Batita. Mana Batita? Halo. Di kelas balita. Wey. Kelas kecil. Hai. Kelas tanggung dan remaja. Wey. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah, Kak. Kelihatannya semua sudah pada mandi nih. Atau masih ada yang belum mandi ya? Bang. Udah pada mandi siap kan? mereka Bang. Udah siap ya? Iya, dengan Alkitab mereka. Oh iya, siapin apa, Kak? Alkitab. Iya. Terus apa lagi, Kak? Alat tulis. Alat tulis, terus? Terus ya pasti ya dengan berdoa mereka dengan Berdoa. mendengarkan ini ya. Persembahan jangan lupa, Kak. Wes, Iya, iya. persembahan. Oke. Nah, biar lebih semangat lagi kita mau angkat pujian nih, Kak. Boleh. Kita angkat pujian Yesus sayang semua. Bisa ya Dek ya. Yuk sama-sama ya Dek. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Saya siapa, Kak? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Tetap semangat ya, Kak ya. Pasti. Oke, sekarang mari kita masuk di dalam ibadah kita. Ya. Nanti akan ada doa yang dibawakan oleh adik kita, Kimberly ya. Kimberly. Lalu kemudian nanti akan ada pembacaan firman bagian pertama. Ya. Lalu kemudian ada juga pembacaan firman bagian yang kedua. Oke, mari sekarang kita masuk dalam ibadah. Silakan adik-adik. Shalom, nama saya Kimberly Eunike Meliala Opa Brubiring dari kelas Balita. Teman-teman, sebelum mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai pada hari Minggu ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Dan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, jamah Tuhan, sertai kakak dan abang kami membawakan firman Tuhan pada hari ini, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya Eben Nathanael Tarigan dari kelas kecil. Saya akan membacakan Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kukasihi kamu dengan kasih Tuhan.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Namaku Devina Nata sendiri akan membacakan ayat keempat dan kelima. Ayat 1-5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kukasihi kamu dengan kasih Tuhan. Amin. Shalom lagi adik-adik. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini tanggal 6 September ya Dek ya. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman. Yang pertama dibawakan oleh adik kita Eben Tarigan, dan untuk remaja dibacakan Clara dan Devina. Terima kasih buat adik-adik. Hari ini tema kita adalah tentang sayang, saling mengasihi, dan mengasihi saudara seiman. Diambil dari Roma 12 ayat 9 dan 12 sampai 12, dan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Dek, sekarang kakak menjelaskan tentang jenis-jenis kasih. Kita semua tahu ya Dek, jenis kasih itu ada 4. Ada agape. Agape ini adalah kasih tanpa balas. Ini yang punya adalah Tuhan kita. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia mau berkorban untuk kita di kayu salib. Ya, dia tidak membalas yang jahat apa yang kita perbuat kepada dia, tapi dia tetap mengasihi kita, tetap mencintai kita, biarpun kita kadang-kadang keras kepala ya Dek ya, kadang-kadang lagi munafik, kadang-kadang lagi pencemburu, semuanya ya, tapi Tuhan kita tetap sayang sama kita. Sama ini lagi, yang kedua adalah phileo. Phileo itu adalah kasih persahabatan. Nah, kasih persahabatan ini bukan sedarah, tapi dia sangat sayang sama teman-temannya, biarpun temannya itu berbeda dalam arti kulitnya, derajatnya, semuanya berbeda, tapi mereka tetap saling mengasihi. Kasih stronger ini antara kasih yang mempunyai hubungan darah, misalnya kasih kita sama mama kita, kasih kita sama adik kita, kasih kita sama kakak kita, kasih kita sama nenek kita, yang pokoknya yang punya darah satu sama kita ya. Sedangkan eros adalah kasih mama kita dengan papa kita. Nah ya, semuanya ini diperlukan sama Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjalankan kasih dengan agape, dengan kasih Tuhan ya. Nah, Dek, kalaunya kasih itu adalah, mengapa kita harus mengasihi Dek? Karena itu perintah ya Dek ya. Hukum Taurat kita itu sudah dirangkum menjadi dua, kasih kita sama Tuhan dan kasih kita sama manusia ya. Nah, tadi kan ada nih Dek, phileo dibilangkan persahabatan, di mana Daud dan Yonatan bersahabat erat. Nah, kakak mau baca dulu ya Dek. Tadi memang sudah dibacakan sama teman kita, tapi lebih jelasnya lagi gini Dek ya, di ayat 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, Yonatan dan Daud itu bukan bersaudara satu darah ya, tapi mereka berteman, temannya sangat akrab sekali. Mereka itu saling mengasihi satu sama lain. Mereka tidak terpisahkan. Memang Dek, kalaunya kita mengasihi teman kita itu
dengan tidak pura-pura, dengan tidak cemburu, dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. Nah, di sini bapaknya Daud, di sini bapaknya Jonathan bernama Saul mengejar-ngejar Daud ya. Daud ini disebelin atau enggak dibenci, pengen dibunuh sama Saul. Nah, tapi karena Jonathan sudah berjanji sama Daud, dia akan mengasihi seperti saudaranya. Nah, dia menolong, dia menjauhkan si Daud ini dari bapaknya yaitu Saul supaya tidak dibunuh. Nah, kita juga perlu ya Dek, kalau teman kita hendak dicelakai orang, kita kalaunya merasa kasihan, ada kasih kita kepada dia, kita harus menjauhkan dia. Contohnya dari pergaulan yang tak baik. Ini buat ya remaja ya, dari perbuatan yang tak baik, dari ya pergaulan yang tak baik ya, seperti obat-obatan yang merusak tubuh. Nah, kita tahu teman kita itu ingin melakukan yang tak baik, kita harus menjauhkan mereka dari obat-obatan itu ya. Terus dari pergaulan yang tak baik, berantem, itu kan mencelakakan dia juga. Berarti kita mengasihi teman kita. Nah, ada lagi kasih yang kasihan banget ya, temanku bodoh, kasih nyontek aja. Nah, itu juga nggak baik ya Dek ya, itu menjerumuskan mereka. Tapi dengan kasih apa? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, itu salah satu kasih kita kepada teman kita. Nah, kalau adik-adik yang balita, nah nih kakak punya gambar. Wah, teman kita beda warna kulit kita, tapi kita tetap saling mengasihi. Kenapa Dek? Karena di mata Tuhan tidak ada perbedaan ya. Nah, ini lagi kasih dengan berbagi. Siapa pernah hujan-hujanan nih di bawah satu daun pisang. Nah, ini saling berbagi ya Dek. Kita anak-anak Tuhan, apalagi untuk yang seiman sama kita harus berbagi. Nah, ada lagi nih Dek sayang. Tulisannya apa nih? Siapa yang rindu dipeluk Tuhan Yesus? Kakak juga rindu loh Dek. Pasti adik-adik juga rindu kan? Aduh. Nah, semuanya ini Tuhan memeluk kita dengan apa? Dengan sayangnya ya. Dia tidak pernah menuntut balas untuk mau minta dong aku dipeluk lagi. Enggak, tapi ya dia tetap mengasihi kita. Nah, dengan bergandengan tangan bersama-sama dengan maskernya ya. Nah, kalau adik-adik masker membantu temannya juga loh Dek dari penyakit. Nah, ya kan? Yang sedang virus yang sedang banyak sekarang ya beredar ya. Nah, ini kita juga saling menjaga, saling mengasihi satu sama lain. Nah, Tuhan itu tidak pilih-pilih, tua muda dia tetap mengasihi. Nah, ini ya. Nah, ya. Dia tetap mengasihi anak-anaknya. Dia mau berkorban untuk kita ya. Jangan lupa kita juga harus mengasihi Tuhan, biarpun Tuhan tidak ingin menuntut ya. Nah, banyak ya. Tuhan Yesus itu sangat senang sama kita, anak-anak ya, selalu mengasihi teman-temannya, mengasihi orang-orang di sekitarnya. Kasih itu apa Dek? Yuk kita sama-sama buka yuk. 1 Korintus tadi ya. Ya, 1 Korintus 13 ya. Ayat 1 sampai 13. Nah, di sini kita dibilang ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercik. Nah, kalaunya kita punya bahasa yang banyak yang kita tahu, tapi kalau nggak ada kasih di dalam hati kita, sama juga gong, maksudnya itu nggak ada arti apa-apa, Dek. Ya, Tuhan menginginkan kita itu berjalan di dalam Dia dengan menyampaikan kasih Kristus buat teman-teman kita, sekeliling kita, buat orang tua kita, buat kakak kita, adik kita, abang kita, buat teman-teman kita, terutama yang seiman, ya. Terima kasih adik-adik. Salam sehat dari kakak. Nah, jangan lupa ya, kita ada ayat hafalannya. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sri, dan saatnya sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Kita sudah bernyanyi dan doa persembahan. Berikut ini doa persembahan akan dibawakan oleh Adelia berusi payung. Silahkan. Salam teman-teman, namaku Adelia Sipayung dari kelas kecil. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan membungkam persembahan. Berkati persembahan ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Aku kasihi kamu dengan kasih Yesus. Selamat hari Minggu, nama saya Glory Salsalina Berobarus. Saya dari kelas Batita. Ayat hafalan kita pada hari ini, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Ku kasihi kamu dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman. Efesus 4 Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, Dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam
dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu. Hal saling membantu. Satu membantu. Bye. Efesus 4 Ayat 2. Hendaklah kamu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. tunjukkanlah kasihmu Tunjukkanlah dalam hal saling membantu. Membantu. Terima kasih. Halo teman-teman. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Selamat hari Minggu. 4 ayat 2. Hendaklah kamu Lalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. tunjukkanlah kasihmu. Hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Lemah lembut dan sabar. tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Amin. Terima kasih. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah Lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu Lalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah Lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu Di dalam saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 4 ayat 2. Hendaklah kamu Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah masuk di penghujung ibadah kita. Kak Sri, kita sudah mau selesai nih Kak ibadahnya Kak. Kita nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi dulu sebelum kita akhiri ibadah. Kita mau angkat pujian Yesus cinta semua anak di dunia. Musik.
ibadah kita sudah mau selesai. Jadi kita ada pesan buat adik-adik. Wah, perlu kali ya, Bang. Iya, kita kasih pesan supaya adik-adik tetap di rumah, tetap sehat, dan selalu patuhi orang tua. Jangan lupa tadi seperti firman tadi, Kak. Mengenai apa, Kak? Kasih. Kasih. Mengasihi siapa aja, Kak? Orang tua kita. Orang tua. Abang kita, kakak kita, adik kita, teman kita yang seiman terutama. Oke, ya diingat ya, jangan lupa hafalannya juga. Sampai jumpa minggu depan.